Siapa sih yang gak mau jadi orang kaya? Tapi kalau dipikir-pikir, jadi orang kaya dari nol, dari kondisi kita yang tidak punya apa-apa, rasanya sangat sulit sekali. Bahkan kita pun yang sudah berjuang selama ini dan memiliki beberapa penghasilan, sampai sekarang bahkan belum jadi orang yang kaya. Mungkin ada yang salah dari bagaimana kita mengelola keuangan kita selama ini. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 cara membangun kekayaan dari nol. Mungkin kamu akan berkata bahwa semua ini tidak semudah apa yang disampaikan di video ini. Tapi paling tidak, dengan adanya kisi-kisi dari bagaimana kita mengelola keuangan kita dan bagaimana kita mencari celah-celah peluang dalam berbisnis, kita pastinya akan memperbesar peluang atau kemungkinan kita untuk menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara membangun kekayaan dari nol yang pertama, yaitu membuat tujuan keuangan yang jelas. Ya, kita semua memang sudah bekerja banting tulang setiap hari untuk mencari kekayaan. Akan tetapi, kadang tidak semua dari kita memiliki tujuan keuangan yang jelas. Dan tanpa adanya tujuan keuangan yang jelas ini, kita lebih cenderung untuk berleha-leha dalam menjalani hari. Dan saat kita memiliki uang pun, kita akan dengan cepat menghabiskan uang tersebut. Karena pengeluaran rasanya sangat ringan, dikarenakan tidak ada alasan yang sangat kuat untuk mempertahankan uang yang kita miliki. Disinilah pentingnya memiliki tujuan jangka panjang yang jelas. Maka dari itu bentuklah tujuan kamu untuk menabung saat ini. Kenapa kamu ingin memiliki dan menyimpan uang yang kamu dapatkan dari proses kerja keras yang sudah kamu lakukan selama sebulan terakhir. Yang mana akan menjadi alasan yang sangat kuat bagi kamu untuk mempertahankan uang yang kamu miliki. Sehingga jika kamu melihat sebuah barang dan tertarik untuk membelinya karena keinginan semata, kamu bisa menahan diri untuk membeli barang tersebut. Dikarenakan kamu akan terikat oleh tujuan keuangan yang sangat jelas yang sudah kamu buat sebelumnya. Untuk tujuan keuangan ini, kamu bisa membuatnya seperti misalnya modal untuk menikah, ataupun untuk membangun bisnis baru, dan bahkan untuk modal membuat rumah bagi diri kamu di masa depan. Intinya buatlah tujuan keuangan yang jelas sehingga kamu bisa paham kenapa kamu harus bekerja lebih giat dan menabung lebih banyak. Kemudian cara membangun kekayaan dari nol yang kedua adalah dengan menyusun anggaran. Menyusun anggaran adalah hal yang harus dilakukan bagi mereka yang ingin mengelola keuangan dengan lebih baik. Karena dengan adanya anggaran, kita bisa lebih paham berapa pendapatan yang kita dapatkan dengan pengeluaran yang sudah kita tentukan berdasarkan anggaran yang sudah kita buat. Karena anggaran bisa berarti jumlah pengeluaran yang kita lakukan atau yang kita berikan untuk bisnis kita. Kemudian dari jumlah anggaran tersebut kita paham berapa untung yang kita dapatkan di akhir penjualan yang kita buat. Menyusun anggaran bukan hanya harus dilakukan oleh seorang pebisnis. Akan tetapi, menyusun anggaran adalah sebuah kebiasaan yang memang harus dibangun jika kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya dari sebelumnya. Itu karena kebiasaan menyusun anggaran akan membuat kamu peka terhadap pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya. Dengan kebiasaan menyusun anggaran, kamu akan paham jika ada peningkatan pengeluaran yang kamu lakukan, entah dengan alasan apapun itu. Itu karena kamu sudah memiliki catatan anggaran yang sudah kamu tetapkan untuk berbagai kebutuhan hidup yang kamu miliki. Dengan kata lain, kamu juga akan mengerti bagaimana untuk menekan gaya hidup atau pengeluaran yang kamu miliki dengan terus meningkatkan pendapatan atau penghasilan kamu setiap bulannya.
Kemudian, cara membangun kekayaan dari nol yang ketiga adalah dengan mengurangi hutang. Hutang adalah hal yang selalu membuat orang menjadi miskin. Walaupun itu hutang untuk modal usaha. Apalagi jika itu adalah hutang untuk kamu konsumsi. Maka dari itu, untuk menjadi orang yang lebih kaya dari nol, dari tidak memiliki apa-apa, kamu bisa memulai dengan membayar hutang-hutang yang kamu miliki. Karena berhutang berarti kamu sedang dalam keadaan minus, bukannya nol seperti yang ada di judul video ini. Maka dari itu, yang perlu kamu lakukan adalah membuat kondisi ekonomi kamu berada benar-benar di titik nol. Bukannya minus karena hutang-hutang yang sudah menumpuk yang kamu miliki. Jadi mulai sekarang, bayarlah semua hutang kamu. Jadikan membayar hutang ini sebagai prioritas yang paling utama untuk memperbaiki kondisi ekonomi kamu terlebih dahulu. Dan setelah ekonomi kamu membaik, pendapatan kamu stabil, barulah kita mulai untuk meningkatkan level kekayaan kita sedikit demi sedikit. Intinya, kamu berada di titik nol dulu nih, jangan di minus karena hutang-hutang yang sudah menumpuk yang kamu miliki. Kemudian cara yang keempat adalah menabung secara teratur. Di semua pembahasan tentang menjadi kaya, menjadi sukses, dan menjadi mapan, menabung adalah topik yang tidak pernah absen dari pembahasan. Itu karena menabung memang memberikan dampak sebaik itu untuk perkembangan finansial kita. Jadi, jika kamu memang ingin menjadi orang yang lebih kaya dari kondisi kamu yang sekarang, apapun kondisi tersebut, kamu harus berani dan memulai untuk menabung. Ya, walaupun kamu menabung dalam jumlah yang sangat kecil. Misalnya kamu itu memiliki penghasilan 700.000 dalam 1 bulan. Sembari mencari penghasilan tambahan, kamu bisa tetap menabung hasil dari pekerjaan kamu ini, entah itu 20% ataupun 40% setiap bulannya. Itu karena sekecil apapun jumlah tabungan yang kamu sisihkan setiap bulannya atau setiap harinya, tabungan yang terus diisi akan terus bertambah, bukannya berkurang, karena kamu fokus untuk menambah tabungan yang kamu miliki. Beda halnya jika kamu menabung untuk sesuatu yang kamu konsumsi. Maka dari itu, bedakanlah uang konsumsi kamu dan uang tabungan kamu. Sehingga kamu akan memiliki jauh lebih banyak uang di masa depan karena tabungan yang terus diisi setiap harinya. Atau jika kamu ingin lebih spesifik lagi, kamu bisa membuat dana darurat untuk kehidupan kamu, untuk uang yang sudah kamu dapatkan dari pekerjaan kamu. Bagaimana sih cara untuk menghitung dana darurat yang harus saya sediakan dalam hidup saya? Dana darurat itu sebenarnya bisa sebanyak mungkin. Tapi idealnya dana darurat itu setara dengan 3-6 bulan pengeluaran yang kamu miliki. Misalnya kamu dalam 1 bulan mengeluarkan uang untuk kebutuhan kamu setiap harinya sekitaran 3 juta. Atau kalau kamu memang begitu irit, 2 jutaan lah. Nah, untuk mengatur dana darurat yang kamu harus sediakan untuk diri kamu pribadi, kamu bisa menghitung 2 juta tersebut dikali 6. Dengan kata lain, dana darurat yang paling optimal yang kamu miliki jika kamu memiliki pengeluaran sebesar 2 juta per bulannya adalah 12 juta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak kamu ketahui yang muncul di masa depan. Kamu bisa membedakan dana darurat dan tabungan yang kamu miliki. Tapi tidak sedikit orang juga yang menggabungkan uang yang mereka tabung setiap harinya menjadi dana darurat secara langsung. Kemudian cara yang kelima adalah dengan berinvestasi. Investasi selalu menjadi sumber kekayaan bagi setiap orang. Semua orang dengan nominal kekayaan paling tinggi di dunia, mungkin 10 teratas gitu,
selalu menjadikan investasi sebagai tempat mereka mengelola dan mengolah uang mereka. Bahkan Warren Buffett berkata bahwa jika kamu tidak bisa mendapatkan uang saat kamu tertidur lelap, itu artinya kamu harus bekerja sampai kamu mati. Itu memang statement yang cukup keras dan cukup tegas, tapi memang benar. Orang-orang dengan kekayaan yang tinggi biasanya membuat uang yang bekerja untuk mereka, bukan mereka yang bekerja setiap hari dengan sangat susah payah untuk mendapatkan uang. Tapi tidak bisa dipungkiri, setiap kekayaan sebesar apapun itu selalu dimulai dari kerja keras dan konsistensi yang sangat tinggi. Maka dari itu, kamu perlu berinvestasi jika kamu sudah merasa memiliki uang dingin dalam saku kamu. Uang dingin adalah uang di mana kamu tidak memiliki alokasi terhadap uang tersebut, bukan untuk perkembangan bisnis kamu, bukan juga untuk konsumsi pribadi kamu. Jika kamu sudah memiliki uang dingin, kamu bisa menginvestasikannya, karena kalau uang dingin ini hanya disimpan, biasanya dia akan terkena inflasi yang membuat nilai mata uang yang semakin menurun setiap tahunnya. Jadi mulailah belajar tentang saham. Entah itu saham dan obligasi, itu terserah kamu. Tapi tetap saya sarankan untuk belajar investasi saham yang syariah agar tidak mengandung unsur-unsur riba di dalamnya. Kemudian kamu juga bisa belajar investasi di reksadana dan properti. Terserah kamu mau investasi di bidang manapun itu, intinya kamu harus bisa belajar lebih banyak tentang investasi yang baik untuk membuat uang kamu menjadi semakin sehat dan tidak terkikis nilainya seiring bertambahnya usia kamu. Kemudian cara yang keenam untuk membangun kekayaan dari nol adalah meningkatkan penghasilan. Ya, kita tidak akan bisa sukses jika kita hanya mengandalkan satu penghasilan dalam hidup kita. Apalagi jika semua kebutuhan yang kita miliki setiap harinya hanya didanai oleh satu sumber penghasilan tersebut. Kita biasanya akan kelabakan saat sumber penghasilan kita berhenti atau sudah tidak semaju yang biasanya. Maka dari itu, usahakanlah untuk memiliki lebih dari satu sumber penghasilan agar kamu bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari dengan satu sumber penghasilan, dan kamu bisa menyimpan uang yang kamu dapatkan di sumber penghasilan yang berikutnya atau yang lainnya. Dengan begitu, kamu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan uang yang lebih banyak untuk kamu tabung maupun untuk kamu investasikan untuk masa depan kamu yang lebih banyak uang. Kemudian cara membangun kekayaan dari nol yang terakhir atau yang ketujuh adalah pendidikan dan pengembangan diri. Investasi terbaik adalah investasi terhadap diri sendiri, yaitu dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Itu karena semakin tingginya ilmu pengetahuan yang kita miliki, entah dalam bidang apapun itu, kita sebenarnya sedang membuat peluang-peluang dalam hidup kita. Itu karena semakin banyaknya ilmu yang kita ketahui, kita akan paham lebih banyak cara untuk mendapatkan penghasilan, lebih banyak metode untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, apalagi jika kita belajar ilmu tentang keuangan lebih mendalam. Ilmu keuangan ini tentu saja akan membuat kita paham bagaimana untuk mendapatkan uang lebih banyak, kemudian bagaimana kita mengelola uang yang sudah kita miliki dari penghasilan yang kita dapatkan, kemudian bagaimana kita mengatur atau mengontrol pengeluaran yang kita lakukan setelah kita mendapatkan penghasilan tersebut. Maka dari itu, jangan sekali-kali kamu berhenti atau berputar dalam lingkaran yang sama. Tetap kembangkan diri kamu dalam semua bidang yang kamu rasa kamu perlu untuk ketahui. Karena kalau kamu tidak bekerja saat ini,
paling tidak kamu sedang mempelajari sesuatu yang baru untuk masa depan kamu. Intinya, jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma untuk sesuatu yang tidak jelas. Pilihannya hanya dua, bekerja dan belajar. Selebihnya istirahat. Sekian dulu dari video program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Wassalam.